Selamat siang Bu, Siang Pak. Ibu Neni ya Bu ya. Ya. Iya. Tadi katanya Ibu ini kurang ngerti tentang pemeriksaan pap smear Bu ya. Iya. Nah, nanti kan tadi kan disarankan sama dokter lebih baik untuk dilakukan pemeriksaan pap smear. Nah di sini kita akan sedikit menjelaskan apa itu pap smear biar Ibu bulat lagi nanti untuk melakukan pemeriksaan gitu. Sebelumnya Bu, saya perkenalkan, nama saya Rifki Subawadi. Saya petugas di Pustu Desa Balai Gemuruh ini Bu. Iya Pak. Nah, kebetulan pada hari ini saya sedang kuliah di Stikes yang Pontianak, ngambil profesi. Nah, dan untuk penyuluhan kali ini saya izin untuk direkam, bagaimana Bu, apa boleh? Oh boleh. Nanti mungkin akan kita samakan tuh ya, Iya. biar untuk menjaga privasi. Cuman untuk tugas kuliah saya izin ini pertemuan ini kita rekam gitu ya. Ya. Oke, baik Bu, tadi saya sudah perkenalkan diri. Ibu ini panggilannya siapa Bu? Neni. Neni aja ya. Iya. Jadi saya panggil Neni Bu ya. Umurnya 35 Bu ya. Iya. Ya, baik Bu ya. Ibu alamat Desa Balai Gemuruh di sini Bu. Iya. Oke, begini Bu, tadi kan disarankan oleh dokter untuk Ibu melakukan pemeriksaan pap smear. Pap smear itu pemeriksaan yang dilakukan pada dinding leher rahim Bu. Leher rahim itu sebelum rahim, Iya. ya, di dalam alat reproduksi Bu ya. Nah, diambil nanti sel-selnya untuk diperiksa. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada pertumbuhan dari sel-sel leher rahim yang tidak normal, yang mengarah kepada pertumbuhan kanker gitu Bu. Karena kanker leher rahim ini sering terjadi pada perempuan yang umur 30 tahun sampai 60 tahun Bu. Paling seringnya di umur 45 sampai 50 tahun. Dan masanya itu panjang gitu, sekitar 10 tahun biasanya Bu, dari Ibu istilahnya kemungkinan kena sampai Ibu tahu bahwa Ibu kena itu kan udah 10 tahun. Nah gitu, udah tahu padahal dia tumbuhnya udah 10 tahun yang lalu gitu, baru ketahuan sekarang. Kayaknya sepanjang dia 10 tahun nih dia tidak ada rasa sakit, jadi kadang penyakit penderita ini tidak merasa ada yang salah dengan dirinya gitu. Kayaknya di dalam leher rahim itu tidak ada sensor nyerinya Bu. Jadi kalau ada pertumbuhan yang tidak normal seperti kanker itu tidak akan dirasakan nyeri, tidak akan ada rasa perubahan. Nah, begitu makanya penting untuk di usia Ibu kan 35 ya, usia seperti Ibu ini untuk dilakukan pemeriksaan ini gitu. Ya. Dan ada beberapa hal yang harus nanti kalau Ibu mau periksa, jadi yang Ibu harus perhatikan. Pertama, Ibu tidak lagi dalam keadaan haid Bu, atau ada keluar darah yang dari kemaluannya yang tidak normal atau bagaimana, pokoknya ada keluar darah itu tidak boleh membahayakan 3 hari setelah haid atau 10 hari setelah haid gitu. Atau kemudian tidak boleh juga berhubungan dulu sebelum dilakukan itu minimal 3 hari berhubungan dengan suaminya gitu ya Bu ya. Jadi selama dilakukan jangan berhubungan dulu selama 3 hari gitu. Kemudian jangan menggunakan biasanya apa Bu, cairan untuk membersihkan itu ya, kayak daun-daun sirih atau daun antiseptik. Kalau hanya sekedar cebok air biasa sih tidak masalah, tapi kalau sengaja untuk dibersihkan sampai ke dalam-dalam, nah itu tidak boleh Bu untuk dilakukan pemeriksaan pap smear. Karena cairan dia akan menyamarkan sel-sel itu, sel-sel yang ganas nih yang diperiksa nanti. Jadi sel-selnya tidak bisa kelihatan nanti Bu ya. Jadi 3 hal nih yang harus Ibu itu ingat kalau nanti nak periksa ya. Pertama-tama apa tadi Bu? Pakai haid. Nah, 3 hari sampai 10 hari langkah haid gitu. 3 Ya. hari tidak boleh berhubungan dengan suami. Nah, setelah 3 hari lah boleh diperiksa ya. Kemudian Lupa saya. nah, yang ketiga tadi jangan pakai itu Bu selama 3 hari juga. Oh. Jangan pakai kayak daun sirih, kayak cairan antiseptik untuk bersihkan gitu Bu. Oh, iya. Ya pasti Bu
tidak boleh sedang hamil. Kalau ibu hamil ini tidak boleh diperiksa juga, Bu ya. Oke. Kalau untuk rentang usia Bu biasanya untuk usia ibu macam ibu nih kan usia subur ya Bu ya, sekitar 35 tahun gitu ya. Kalau 35 tahun tuh minimal ibu melakukan pemeriksaan itu setahun sekali Bu. Nah, apalagi kalau ditambah dengan misalnya aktivitas seksualnya yang tinggi, memang harus setahun sekali diperiksa. Biasanya sih setelah 3 kali periksa, kalau selama 3 tahun misalnya kan setiap tahun ibu periksa, selama 3 kali berturut-turut diperiksa hasilnya tidak menunjukkan ada yang tidak normal, biasanya untuk selanjutnya 3 tahun sekali lagi gitu. Nah biasanya gitu ya. Kira-kira jelas Bu sampai di sini. Jelas. Apa kira-kira ibu mau saya jelaskan gimana prosedur pemeriksaannya biar ibu lebih itu Saya juga, Pak. mau saya kasih tahu gimana caranya gitu ya. Iya. Biasanya pemeriksaan ini Bu dilakukan di ruang periksa kebidanan ataupun dokter kebidanan. Nanti ibu diburingkan di tempat tidur ginekologi namanya, tempat tidur yang kayak untuk orang melahirkan tuh. Nah, kemudian nanti dibuka kemaluannya dengan sebuah alat, kemudian diambillah pakai sejenis spatula kayak sejenis pengeruk gitulah Bu ya. Isinya kapas gitu nanti itu digores sedikit, diambil cairannya yang dari dalam, baru dibawa periksa ke laboratorium itu. Biasanya sih tidak terlalu sakit Bu, biasalah kayak gitulah ya. Kemudian hasilnya itu biasanya 2-3 minggu baru keluar. Kemudian untuk ibu ketahui, kalau memang hasilnya positif itu bukan berarti ibu udah positif kanker leher rahim, enggak, bukan Bu ya. Ini hanya sejenis untuk menyaring gitu Bu, bahwa ibu ada pertumbuhan yang tidak normal di dalam leher rahim. Nanti dilanjutkan dengan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan apakah betul ini kanker rahim jenis ganas atau jenis tidak ganas gitu. Nah, itulah kira-kira Bu untuk pemeriksaannya. Sampai sini gimana Bu? Ada yang kurang jelas atau ibu ingin bertanya? Sudah cukup jelas Bu ya. Nah, jadi nanti ibu biar tidak lagi ragu gitu ya untuk dilakukan pemeriksaan itu. Apalagi tadi udah disarankan sama dokternya untuk diperiksa gitu. Nah, nanti ibu tinggal ambil waktu yang saya bilang tadi, minimal 3 hari setelah men itu, 3 hari tidak boleh berhubungan dulu, 3 hari tidak pakai pembersih, tidak pakai itu. Nah, langsung ibu datang pergi periksa gitu ya. Oke. Jelas Bu ya? Oke, betul. Kalau begitu kita akhiri Bu ya pertemuan kita. Ya. Selamat pagi Bu.